By the way, itu teman yang di UGM itu apa namanya itu? Dari mana ya? Maksudnya kenalnya Mas Pandi? Ada ini komisariat. Oh, anak HMI juga. LPDP juga. LPDP juga, anak HMI berarti kan? Di S1-nya di UIN. mana? UIN. Tapi Oh. dia fokusnya di pemberdayaan masyarakat. Wah, pas banget itu. Bukan, Kan berarti nggak bahas tentang politik of development. Kayaknya enggak. Kalau dia kayaknya enggak terlalu kayaknya dia. Dia orang PMI kan. Dia kalau di sini PMI itu fokus ke kayak pemberdayaan komunitas dan yang lainnya lah. Di sini Mas, di sini di jurusanku ini kan aku di bawah HES ya, Humanities and Social Science. Yang program Master of Development itu yang paling vokal. Kan biasanya kan kita boleh ambil kelas di mana-mana aja kan. Kalau udah orang Master of Development, udahlah paling vokal, paling kritis banget di kelas ini. Anjir, pintar banget orang-orang ini. Pintar. Kritis gitu loh. Ngerikan. Tapi fokusnya ke apa? Ke politik. Ya, kita bisa ngambil semua mata kuliah kan? Nggak bisa ya, maksudnya ada. Jadi di sini tuh juga mata kuliah tuh udah compulsory gitu loh. Jadi mau nggak mau harus diambil kalau mau lulus. Berapa compulsory-nya kamu? Aku compulsory-nya itu sekitar 28. Compulsory semua berarti itu ceritanya? Iya, cuma 2 doang yang kayak compulsory. Kalau aku compulsory itu cuma 4. Compulsory 4, kemudian core 2, compulsory 4, core 2, kemudian tergantung kita ambil tesis atau elektif. Kalau elektif kita punya sekitar 126 kredit. 125 kredit. Kalau tidak berarti kan punya 75 kredit. Susah banget ngambil tesis dalam keadaan kayak gini tuh. Harus ini ya, harus apa namanya? Turun lapangan ya. Iya, susah banget. Kecuali mungkin kalau misalkan mau ambil yang kayak discourse analysis gitu-gitu. Lebih gampang kan. Tapi discourse analysis pun maksudnya butuh dokumen tambahan kan. Misalnya nih, kita butuh dokumen tambahan kalau mau meneliti suatu instansi misalnya kan. Sebagai dokumen tambahannya ya kita butuh mengajukan perizinan. Nah, mengajukan perizinan itu kan banyak orang yang nggak masuk kantor atau orangnya lagi sakit atau itulah. Beragam itulah ya. Banyak faktor. Aku juga kemarin tapi cobalah, semoga makanya kan masa pandeminya ini sampai seterusnya ini. Semoga tahun depan maksimal udah beres lah. Iyalah, amin ya Allah, mudah-mudahan. Ini pulang ke Indo ini pengangguran ini. Ya kan pengangguran punya banyak dana banyak orang Australia daripada kita yang ada di sini. Aduh. Tapi Bang Fandi insya Allah maksudnya paling semester depan insya Allah udah bisa masuk ke Australia kok. Intinya usahain aja bisa masuk ke Australia. Itu intinya. Gimana pun caranya. Usahain. Ngotot aja. Siapa yang ngurus studi Mas Fandi? Apa sendiri atau lewat agen? Sendiri. Oh bagus. Aku waktu itu lewat agen. Aku kemarin juga lewat agen kan, lewat Mas Andi itu. Andi ya? Oh. Yang IDP? Iya, aku lewat Andi juga. Dari Mas Andi itu aku pertama dapatnya Munes kan. Terus kemudian aku nyoba lah. Aku kan daripada minta lagi ke Mas Andi itu, Mas coba daftarin Unimelk dong. Kan nggak enak. Jadi coba sendiri. Minta rekom dan yang lainnya. Nah, keterima. Nah, ketika kemudian pas daftar itu kan melengkapi berkas, itu kan ada pertanyaan, mau sendiri atau ada sendiri atau agen gitu kan. Kalau agen kasih nomor agen, yang isi agen gitu kan.
Lah aku kontak Mas Andi ya, karena meskipun aku lolos sendiri dapat LOA sendiri, aku bilang kayaknya nggak enak lah aku tanpa ngasih tahu, karena dia yang bantu kemarin memberikan rasa secure lah Ah, ah. di tengah insecurity nggak dapat LOA, efek ditolak oleh Wageningen University sama UA. Tapi dapatnya Unimel, bro. Unimel loh. Bayangin. Ya, ya itu cuma kebetulan itu. Aku tuh Kebetulan. waktu itu pengen banget loh ke Unimel, tapi karena IELTS-nya 7 gitu, wah. Salam. Ngeri banget kalau 7 Kayak IELTS-nya. kebetulan itu IELTS-nya kok 6,5, makanya kok bisa. Tapi Mas Badi IELTS-nya 6,5, semuanya di atas 6 kan? Senang. Oh. Si Hafiz tuh udah di UK dia. Exeter. Apa? Exeter. Bukan Exeter. Bukan Exeter. Essex University. Essex. Ya ini apa namanya? BU. Ya BU dia tuh. Hebat deh. Oh ya, mungkin kita mulai aja ya diskusinya. Oke, siap. Kalau aku sih bayanganku seperti ini. Ini kan masih pertemuan pertama ya. Jadi pertemuan pertama ini mungkin kita akan bahas tentang apa sih yang bisa kita, tema-tema yang akan kita diskusikan ke depannya, diskusinya modelnya seperti apa, dan apa ya, apa misalnya suka blank aku kalau di online itu. Apalagi? Ya diskusi tentang itu, kemudian juga apa ya persiapan mungkin lah yang kira-kira untuk mempersiapkan tema-tema itu, dan iya mungkin bisa jadi sih. Mungkin di awal-awal kalau aku sih mungkin aku hari ini mungkin kita lebih model diskusinya interaktif aja, jadi saling tanya jawab seputar perkuliahan di kampus ya. Aku untuk sekedar perkenalan gitu loh, Mas. Betul. Bagaimana? Kalau aku sih pertanyaanku yang pertama adalah gimana apa namanya itu persepsi Mas Pandi yang sebelumnya tentang development, dan ketika masuk ke kelas apakah ada sesuatu yang berbeda nggak dengan apa yang Mas Pandi baca-baca dari buku-buku, tapi ternyata ketika masuk ke kelas itu jadi perspektifnya berbeda gitu loh tentang development. Oh iya. Kalau kalau aku malah kayak merasa aku balik lagi ke semester 1 di UIN, dengan artian ketika baru aktif di organisasi, diskusi ekopol, ekonomi politik, diskusi tentang apa namanya gerakan-gerakan mahasiswa, itu kayaknya saya hampir sama, tapi meskipun kayak di semakin lebih broader gitu kan, broader aspek itu sih. Tapi juga kan lebih ke teknisnya itu yang menjadi perbedaan. Kalau seandainya kayak sekarang ini kan mereka dari teori yang general, jadi kalau versinya abstrak itu kan mereka pengen konkretnya kayak gimana. Nah itu yang memang hal yang baru itu kan di situ. Berarti sekarang masih di ranah teori ya pembahasannya? Ya, teori sama praktek beberapa. Soalnya kan ada dua materi core. Yang satu kan teori, yang theory of development theories. Kemudian satunya intervening development. Nah ya kalau yang intervening development ini dia pakai case. Ya, I see. Nah, meskipun juga dua-duanya kan kalau untuk development teori itu memang bicara tentang modernisasi dan yang lainnya, tapi dia langsung jadi ada lecture, ada seminar, semuanya rata-rata kayak gitu kan. Ada lecture, ada seminar. Kalau lecture itu fokus untuk ya teorinya. Nah, seminar ini yang kemudian kita dikasih case, inward case kayak case di Pakistan, case di Tanzania, case di beberapa tempat ya kayak gitu. Oke, berarti semester ini kan ambil 4 mata kuliah kan? Apa aja? Apa aja? Development Studies, kemudian Development Studies.
Itu Iya, mata kuliah. development theories, development theories. Sorry, development theories. Development theories, kemudian intervening development, design research, dan apa? Design research, dan yang terakhir itu NGO, civil society, and the state. NGO, civil society, and the state. Iya. Menurut Mas Pandi dari keempat mata kuliah itu yang paling menarik apa? Kayaknya yang paling menarik itu sebenarnya di design research itu. Itu desain research-nya lebih kayak research method gitu ya? Research method sama kemudian bagaimana sih seorang calon developmentalis itu bisa mengakses mana pembangunan dan yang lainnya, dan bagaimana kita harus memulai dengan apa untuk melihat itu yang menariknya. Jadi kan kita ada teori, kemudian bagaimana mengimplementasikan teori itu yang dalam praktek itu bagaimana gitu kan. Jadi kita analisa kayak jurnal itu kita melihat bagaimana dia mulai dari produknya itu ya, dapurnya bagaimana, akhirnya muncul kue di jurnal kayak macam itu prosesnya seperti apa. Berarti lebih ke arah apa ya? Benar-benar outputnya itu adalah riset gitu ya? Maksudnya hasil karya ilmiah gitu ya outputnya? Iya, hasilnya ilmiah. Jadi kan kita mengakses beberapa ya kayak sementara sih kan kita coba diarahkan untuk kayaknya ke kualitatif method kan, kualitatif research. Ya. Ketimbang kuantitatif. Berarti itu kalau di tempat kamu gimana? Kalau aku sih semester pertama itu aku ngambil mata kuliah apa ya, social development, communication and social development. Terus not communication and social development, communication and social movement, social development sih. Terus foundation of international relation, terus politic of indigenous people. Dan itu menarik. Yang terakhir itu I think it was gender. Gender and politics of development. Menurut itu menarik sih. Cuman yang aku nggak terlalu ekspektasi, yang maksudnya itu di luar ekspektasi itu adalah mata kuliah communication and social movement, karena aku kira itu lebih ke arah social movement-nya, tapi ternyata itu lebih ke arah movement yang di bidang media. Wah, itu aku nggak terlalu paham banget kan tentang media movement itu. Tapi ya alhamdulillahnya, maksudnya walaupun mungkin kaget sih semester baru masuk terus langsung belajar hal kayak gitu, aku dapat insight baru sih. Terus yang lumayan berat itu juga mata kuliah HI sih. HI itu lumayan berat buat aku, karena apa ya, ya tahu sendiri kan HI itu kan skupnya sangat luas ya, dan dia sangat teoritik banget. Itu aku baru pelajari teori-teori HI itu di semester pertama. Wah, lumayan pusing kan, karena banyak banget teorinya. Dan semester ini aku ngambil riset juga, lebih ke kualitatif. Itu yang menurutku sangat-sangat seru ya, karena di research method yang kualitatif itu nanti kita bakal bahas tentang bagaimana cara menggunakan aplikasi NVivo itu gitu. Mas Pandi pelajari nggak? Vivo. Itu? Sebuah aplikasi untuk research, analisis data. Nggak ada? Nggak, belum. Kayaknya aku cuma masih berkutat di metode gitu. Ya, maksudnya nanti itu bakal dipelajari mungkin ya kalau di aplikasinya sana. Ya. Tapi yang menarik sih, maksudnya kita bahas tentang itu, discourse analisis, tentang etnografi, banyak lah. Kalau etnografi terus PAR. Ini aku ada community CPA, community based appraisal.
community appraisal. Appraisal gitu. Tapi yang di semester ini aku juga yang menurutku menarik mata kuliahnya adalah ada namanya mata kuliah cross cultural health. Jadi dia membahas tentang antropologi di dunia kesehatan. Nah itu menarik sih. Jadi misalnya tentang apa sih pengertian health, bagaimana sih orang memaknai health itu sendiri, bagaimana orang memaknai penyakit itu sendiri. Jadi setiap orang itu karena memiliki background dan culture yang berbeda, mereka interpretasi mereka tentang sehat dan sakit itu berbeda gitu loh. Misalnya nih, ada orang yang maksudnya sakit, dia menderita penyakit secara ilmu biomedicine, dia sakit kan, dan apa namanya itu, dia membutuhkan obat gitu loh. Tetapi dia punya apa ya, sense of apa ya, feeling ke penyakitnya itu berbeda. Ada orang yang dia benar-benar highly motivated gitu loh. Aku bisa sembuh, aku bisa hidup lebih lama, aku kayaknya motivasinya tinggi untuk bertahan hidup. Tapi ada orang-orang yang karena culture dia merasa apa namanya itu, dia nggak punya semangat lagi untuk hidup. Nah itu bisa jadi karena ada beberapa hal yang mempengaruhi dia gitu loh. Faktor eksternal atau misalnya kita bicara tentang health, misalnya kita bicara tentang beberapa kasus-kasus yang orang-orang di Jepang, kalau Mas Pandi tahu Ikigai. Jadi Ikigai itu adalah sebuah konsep hidup orang yang Jepang, di mana mereka percaya bahwa mereka punya umur yang panjang ketika mereka bersosialisasi dengan tetangganya, ketika mereka tahu semua orang yang di kampung mereka. Itu adalah konsep health menurut mereka. Nah itu sebenarnya antropologi kesehatan itu arahnya di sana. Intinya mereka lebih melihat apa yang membuat interpretasi seseorang itu berbeda terhadap penyakit sih. Iya sih. Oh, berarti menggarap itu juga ya, development di sana ya. Keren juga. Ada kesehatan dan yang lainnya itu. Nah, sebenarnya itu fungsinya adalah gini. Ketika misalkan kita tahu culture orang di sana memaknai kesehatan seperti apa, kita bisa misalnya ini dalam bayanganku ya, praktikalnya orang bisa mendesain rumah sakit yang dimana rumah sakit itu environment-nya benar-benar environment yang dimana sesuai dengan culture orang-orang yang di sana. Mereka jadi lebih termotivasi untuk sehat dan lain-lain gitu loh. Aku kira itu orang kesmas yang membahas, orang development juga ya. Karena sebenarnya gini, mata kuliah itu dulu nggak masuk ke dalam development, tetapi semenjak COVID itu jadi masuk. Oh, menarik. Ini itu wajib itu. Ya, Bang Jeki. Mana? Ini perkenalkan. Ini Bang Rifki Sanahdi. Nah, dia senior HMI UMY juga. Halo Kanda. Loh, mana muka Anda ini Bang Jeki? Masa kita bukan mukrim? Silakan. Halo Kanda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih junior Kanda. Saya juga junior ini. Angkatan berapa Kanda? Saya 14. Oh, saya beda-beda tipis lah. 2013. Saya 2013. Mas Pandi 2011 ya? Ya, di 11. Ya, yang paling senior Mas Pandi lah di sini. Tuh. Jadi secara keilmuan, secara pengalaman, ya beliau yang terhormat lah, yang jauh lebih di atas kita. Iya, betul itu. Saya pernah takdim ke beliau. Jadi gimana development versi orang UGM gimana ini? Kalau orang UGM gimana? Itu kan pengalaman dari orang UQ. Wah, seperti itu. Orang UGM gimana UGM-nya? Ya, masih dalam negeri ya bisa dipantau sendiri lah, Bang. Aku ini pengen belajar sama saya dalam negeri juga ini. Pengen belajar sama yang di Melbourne ini loh, gimana di Melbourne. Justru yang di Melbourne ini yang paling mantap. Kayaknya Melbourne ini menarik. Kalau nggak menarik nanti aku nggak jadi lanjut ke Melbourne. Oh gitu ya. Di PSDK UGM, siapa ya nama masnya? Aku lupa ya nama mas yang... Aku dulu sempat, by the way, mas, siapa tadi namanya?
Kanda siapa tadi namanya? Saya Jeki, Bang. Oh bang, Kanda Jeki. Dulu aku sempat kuliah di UGM juga, tapi nggak selesai. Alumni UGM, bukan alumni UGM juga, mantan UGM juga dia. Iya. Jadi, Alumni UGM. iya tapi nggak selesai. Jadi kuliah di UGM itu apa nih? Waktu tahun 2018. 2018. Saya itu belum lulus, Bang. Oh ya? Tahun 2018 masuk kuliah di UGM, cuman 1 semester doang. Habis itu karena ada lain hal apa namanya itu minta izin kan untuk apa namanya itu melanjutkan studi ke sini. Tapi udah izin sama Mbak Linda, ada namanya dulu Mbak Linda namanya. Kenal nggak? Mbak Yang di admin, Amalinda? di adminnya ya? Amalinda. Amalinda Safirani, kenal? Udah nggak ada sekarang. Di admin atau di apanya itu? Wah, aku lupa. Oh, Kemarin sih, Mbak Linda dosenku. Dosen di Sekjur kayaknya dia. Kajur atau nggak Sekjur? Lupa aku. Itu aku bukan di PSDK, aku di DPP. oh DPP. DPP. Ya, nanti tak tanya ke teman-teman DPP lah, masih apa enggak? Ada kenal anak-anak DPP? Untuk angkatanku ada 2 orang. Yang Kenal sama ada namanya Mia kalau nggak salah. Anak DPP. nggak tahu sih Mia. angkatan berapa itu. Angkatan ya lupa aku. Semester berapa sekarang? Mas Kalau Jeki? aku semester 2. Oh, Mia itu kayaknya semester lupa aku 3 atau enggak 4 kayaknya. Udah lumayan lama. Jadi gimana kalau development di PSDK, maksudnya bagaimana sih? Setiap kan gini, karena development itu kan sesuatu yang sangat contested ya, bahkan dari pengertiannya, prakteknya. Jadi setiap orang itu menginterpretasikan development itu secara berbeda, tergantung bagi dari ideologi mana yang dia anut, preferensi mana yang dia baca. Nah, kalau teman-teman PSDK UGM, kira-kira memandang development itu seperti apa? Gimana ya? Mulai bicara pandangan tentang development itu. Karena kalau dari kuliah-kuliah, kita terus terang angkatan daring ini memang agak kesulitan untuk membangun perspektif ke PSDK. Namun kalau dari beberapa mata kuliah yang di semester 1 kemarin, kita lebih ke lingkup yang CSR ya? kita, Community kalau di aku development. enggak, Bang. Aku yang di reguler, bukan yang di JSR-nya. Di reguler ya lebih ke, kalau konsentrasinya kan lebih ke Komdev sama sosial palsi. Namun kayaknya kalau arah-arah dari perkuliahan sih lebih ke Komdev secara luas. Jadi community development-nya seperti apa? Maksudnya contohnya apa ya, prakteknya, pengertiannya, atau apa ya, case-case yang dipelajari itu misalnya case dari negara mana atau community mana gitu. Kalau case-case yang lintas negara baru semester ini sih mempelajari di perbandingan pembangunan di beberapa negara. Ada yang terutama yang banyak yang sering dikutip pembangunan yang berlangsung di India, Latin. Bahas tentang itu nggak? Maksudnya apa ya? Ini kan perspektif. Kadang-kadang kita kan pengen membangun ya. Tetapi dalam banyak kasus ada banyak penolakan terhadap development itu sendiri. Itu nggak bisa dipungkiri. Bahkan ada juga yang penganut aliran anti development juga kan, anti development yang mereka yang di posisinya under development juga. Ya, kalau nggak salah namanya itu post development deh. Gitu aja. Post development ya. Iya. Jadi orang-orang yang jadi dalam development ada itu ada post development. Ada namanya apa namanya itu development yang apa ya menganut paham teori modernisasi, ada yang apa namanya itu
alternatif development, ada yang post development. Kalau yang alternatif development dia masih mencoba untuk mencari alternatif kan. Tapi kalau yang post development itu dia mencoba untuk melakukan resistensi kan terhadap development itu sendiri. Ya, termasuk salah satunya itu siapa ya penulis India tuh, orang asalnya Vandana Shiva. Oh, Vandana Shiva. Ya, Vandana Shiva sering banyak. Salah satu yang keras terhadap pandangan development. Dia lebih banyak mengkritik tentang apa namanya itu peran apa ya? Dia lebih banyak ke arah food sih. Dia mengkritik tentang apa ya? Green development. Bukan green development, apa sih namanya itu? Apa sih Green namanya? economy. Green economy. Ya. Jadi Dia ya seolah-olah dia sejak awal kan emang dari bab pertama bukunya sudah memandang development tidak lain sebagai kelanjutan dari kolonialisme. ya ada yang memang yang memandang seperti itu. Karena sebenarnya yang paling menarik dari dari Vandana Shiva itu kalau misalnya kita tarik dari akalnya ya, dia ingin dia menurutku ya, ini dia pasti mengacu ke teori Foucault. Karena who gains the knowledge gains the power gitu loh. Kenapa orang-orang barat itu lebih punya kuasa yang lebih karena dominasi hegemoni dari knowledge mereka tentang development itu sangat tinggi, terutama dalam hal food kan. Dia mengkritik orang-orang kayak Bill Gates dan perusahaan-perusahaan besar kayak Monsanto dan lain-lain itu loh. Google. Dia mengkritik Monsanto sebenarnya sama siapa sih tadi aku bilang sama yang penemu Microsoft, Bill Gates. Menarik sih. Ada buku menarik kalau mau tentang Vandana Shiva. Jadi judulnya itu Who Really Feeds the World. Aku menarik cuma banget. punya yang apa ya? Staying Alive kayaknya. Itu bukan iya itu. Itu bagus kok. Tapi kalau mau yang lebih lengkap lagi, yang terbaru Who Really Feeds the World. Itu menarik banget. Jadi dia lebih ke arah, pokoknya dia mengkritik semuanya tentang bagaimana sih kalau kita kenal di bagaimana green economy itu mulai diperkenalkan kan. Jadi ada nama green economy kan lebih ke arah GMO ya. GMO itu ada namanya Combipex. Yang di Combipex itu menurutku ini adalah salah satu strategi kapitalisme saat itu ya untuk memunculkan dependensi seseorang. Ya bukan hanya seorang ya, tapi negara-negara yang sudah memakai GMO itu terhadap perusahaan-perusahaan besar gitu loh. Jadi di Combipex itu ada ada bibit, ada herbisida, ada pestisida. Jadi semua itu menyatu jadi satu gitu loh. Bibit itu nggak bisa bagus hasilnya kalau nggak pakai herbisida, kalau nggak pakai pestisida. Nah jadi orang kan sudah mulai hilang tuh. Orang udah banyak mulai tanam yang bibit itu, dan varietas yang dari nenek moyang itu udah mulai menghilang kan. Akhirnya ketika itu udah menghilang, orang nggak bisa menanam tanpa ada pupuk, tanpa ada semuanya. Ketergantungan dibentuk. Ya. Revolusi hijau ya. Dan kalau kita coba kontekstualisasikan itu sudah terjadi Iya, bukan sejak lama green economy. Tapi green revolution, bukan green economy. Revolusi hijau. Sekarang udah jadi revolusi biru. Oh, revolusi biru sekarang. Sekarang revolusi biru. Biru itu maksudnya apa? Laut. Udara. Oh, laut. Kirain udara. Sekarang yang diekspansi itu kalau ya maksudnya revolusi hijau itu tetap berjalan, cuman yang ada ekspansi yang lebih lanjut lagi sekarang. Tapi ya memang banyak agenda-agenda pembangunan ini memang ke masalah perikanan ini memang kayaknya banyak. Perikanan, terus illegal fishing dan yang lainnya. Katanya karena khususnya kayak negara-negara laut ya, Indonesia ini kan laut itu menyumbang berapa besar PDB gitu kan. Itu yang kalau di Indonesia ya menurutku buku yang bagus dipelajari tentang development itu, menurutku ya, mungkin teman-teman punya buku yang lain, ada
apa namanya itu karya si Tania Muraili. Tanya Muraili. Ya, Tania Muraili judulnya Judulnya itu. apa? Tunggu aku. Nih. The Will to Improve. Jadi menurutku kenapa buku itu menjadi menarik karena dia sebenarnya menjelaskan tentang kegagalan dalam development. Kan banyak tuh aktor-aktor dalam development mereka maksudnya punya niatan yang baik ya, misalkan untuk merubah suatu masyarakat untuk menjadi lebih baik. Nah, dia memandang bahwa sebenarnya itu problemnya ketika mereka menempatkan posisinya sebagai sebagai pihak aktor yang dimana mencoba untuk menyelesaikan sesuatu itu dengan hal-hal yang berbau praktikal gitu loh. Misalkan nih di daerah ini orangnya miskin, orang miskin ini bisa sembuh, maksudnya bisa keluar dari garis kemiskinannya ketika misalkan diberikan training, diberikan empowerment. Padahal ada hal yang jauh lebih menarik untuk dibahas terlebih dahulu. Mengapa orang itu jadi miskin misalkan? Sebenarnya kemiskinan itu kan terjadi bukan hanya karena orang malas, tapi karena ada proses pemiskinan yang terjadi secara struktural dan tersistematis di sana. Nah, kadang-kadang orang aktor-aktor development itu nggak melihat dari segi ini ya. Mereka langsung seakan-akan sesuatu itu bisa diselesaikan dengan hal-hal yang berbau praktikal. Itu yang menurutku menarik sih dari Tania Muraili itu. Itu ya. Itu orang mana? Tania Muraili itu? Dia adalah seorang antropolog dari seorang profesor di Toronto University. Oh. Wow. Bagus sih Toronto. Toronto bagus banget. Kanada. Kanada. Bagus banget Toronto menurutku. Toronto University. Oh iya, kalau menurutku yang bagus juga untuk kita pelajari tentang development itu bukunya si Mike Michael. Tahu kan? Bang Pandi pelajari juga kan? Mike Michael? Belum. Apa itu? Development and Social Change. Pastilah pelajari itu, nggak mungkin tuh nggak pelajari. Pasti tuh. Development and Social Change. Aku pernah dengar itu sih. Itu bagus banget. Apa yang paling menarik dari Mike Michael menurutku adalah ketika dia berusaha untuk memberikan sebuah alternatif dari definisi development itu sendiri. Development is not to improve something, tapi to survive the future. Not to improve the future, but to survive the future. Jadi ya dia bahas tentang climate change misalnya, apa yang kita bisa lakukan. Jadi itu sih menariknya menurutku, karena definisi yang common tentang development itu kan lebih banyak membahas tentang linear of progress, ada peningkatan gitu loh. Apalagi kalau misalkan pakai teori modernisasinya si Rousseau yang yang ada stages economic gitu. Growth ya. Economic growth itu ada lima tingkatan itu. 5 tingkatan itu. Di tempatku ini kayaknya nggak ada itu. Ada apa? Nggak ada ya? Perasaan ada deh, Bang Pandi dulu kasih tahu aku. Kalau itu mungkin yang ini, yang apa namanya? Ya kalau development and social change itu ada, yang tapi punya siapa itu ya? Siapa? Ada itu, social change itu. Ya dia bicara tentang pembangunan juga, bagaimana evolusi masyarakat dan lainnya sama sih. Tapi kan itu general kan gitu kan. Memang ada perdebatan terkait itu, iya. Tapi kayaknya di kampus gue yang belum ada itu. Nggak tahu ini kampus gue ini. Melbourne lah, luar biasa ini Melbourne. Itu kampus impianku loh dulu. Jadi Melbourne. Keren dah Bang Pandi. Iya Bang Pandi ini orangnya keren. Jadi Bang Pandi ini kalau dalam hal dalam hal praktek development, wah jangan diragukan lagi. Sudah melalang buana ke berbagai penjuru di Indonesia. Aduh. Tapi sebenarnya lebih menarik itu kan kayak gini sebenarnya. Makanya kan gimana? Ini sebenarnya aku kan masih kaget ini kan 1 minggu ini masih belum
belum terbiasa dengan tugas yang beragam. Makanya ini juga pengen sharing dari suara dari UQ bagaimana untuk menghadapi reading list yang sangat beragam. Nah, juga dari orang game gimana ini? Ini kan saya maba ini. Tolong, makanya kita butuh arahan gimana menjadi sosok mahasiswa baru yang baik, yang baik dan benar lah. Jangan sampai kita seperti menjadi aktivis maba S1 kan. Tapi sebenarnya Bapak ini terlalu merendah sih. Merendah untuk meninggi. Dulu, gimana maksudnya? Soalnya Jangan ini gitu lah Kanda. kita ini Bang. Aku itu bingung juga. Makanya ini terlalu apa ya, di dalam kayak diskusi-diskusi kelompok dan yang lainnya itu aku nggak apa ya kayak masih 60% catch what my friends said itu masih 60. Itu kadang sehingga ketika punya ide, kita punya ide tapi kemudian mau menyampaikan apa ya, akhirnya aku mereka ngomong, oh ya ide kamu bagus, tapi ketika aku mau nambahin lagi, apa yang dia omongin yang mau itu Sebenarnya apa ya, menurutku ya Mas Pandi, kalau aku juga mengalami hal yang sama, bahkan mungkin sampai sekarang pun aku mengalami hal-hal seperti itu. Jadi apa yang aku lakukan adalah aku akan menulis segala hal yang akan aku omongkan. Aku tulis dulu, aku omongin. Ketika mereka ngomong, tadi mereka ngomong apa ya, aku tulis lagi, aku kasih komen lagi. Menurutku itu hal yang paling menarik sih, karena kita kan bukan orang yang belajar bahasa Inggris dari SD banget ya. Kalau aku ya, enggak. Aku mulai belajar bahasa Inggris itu ya mulai benar-benar serius ya habis kuliah gitu, dengan segala keterbatasannya. Jadi tapi there will be like an improvement of your skill. Selama 2 tahun itu mungkin akan selalu ada. Tapi poin yang paling penting menurutku adalah ngomong aja di kelas, nggak usah takut salah atau benar. Oke. Atau mungkin Bang Pandi mau ngomong bahasa Inggris sama kita nggak apa-apa sih, sebagai bentuk apa ya, misalnya tentang apa ya, misalnya aku tanya nih, what is your perspective of development, how do you define it, and what do you know about it? Okay, maybe nggak pede. Okay. Yeah. Actually, according to my perspective, development is a very wide term in the social science. It has a very wide of history and contested within the history. Actually, according to several experts, the development exists from 1950s after Truman, Ronald Truman declared about America and his intention to widespread the sovereignty of what America have gained to the third words. It is the first term of a development, and according to I don't know who is he actually I forget it, but in the book Dictionary of Development, in the Dictionary of Development, actually the term development, it has a very various meaning before 1930s. It name is like social improvement, or just it's like a growing and others, but it has been justified as like a development since Truman. And so what do you think? I mean, like in your opinion,
how do you see development itself? Based on my perspective, that development has very liberal terms. It means that liberative term for someone who in bad condition to be better. It is my definition of development. Even we have so wide range of tools to make it in our reality, to implement it in our context, in our social. We have very wide range of activity. We have wide programs. Yeah, different society leads different programs, something like that. So we did not to follow one method of development because too wide range of method in development. It has contested between the third world and the state which creating this kind of term. And what about Mr. Jackie? I'm sorry, I cannot speak English very well like Bang Pandi. About the development, I think development is developing people, not only about developing economic growth. And development is not only about the statistic of growth of economy. Development must be developing and care to people and humanity. Good. I think it's what can I say about development? Good. Sorry, dalam negeri kayak gini ngomongnya masih nggak kayak yang di Australia. Oh, sama, Ya. sama juga. Aku juga terbantah-bantah ini. Maka aku nggak jelas. Gimana? Tapi bagus sih, maksudnya Mas Jeki sama Mas Pandi udah memberikan insight baru ke aku tentang development. Misalnya Bang Pandi bilang bahwa menyelesaikan suatu problem itu nggak bisa dengan satu formula gitu loh. Ini sangat kontekstual sesuai dengan apa yang terjadi di sana. Jadi ada sebuah case menarik menurutku ya, ini sangat menarik yang sifatnya ini bisa jadi mungkin insight baru buat kita. Jadi ada salah satu city di Vietnam waktu itu, kasus HIV di sana itu sangat tinggi. Sangat tinggi. Nah, kemudian ada development development actor, kalau nggak salah The World Bank waktu itu berusaha ke sana untuk menyelesaikan case itu dan bekerjasama dengan pemerintahnya. Mereka bertanya, apa yang kalian butuhkan untuk menyelesaikan kasus yang HIV yang terjadi di daerah kalian? Masyarakatnya bilang, perbaiki jembatan kami. Apa hubungannya jembatan dengan HIV? Maybe connection dengan orang luar yang terputus pada masa itu, sehingga orang relatif HIV itu kan kalau seandainya nggak ada jembatan itu, maka sirkulasinya akan berputar di daerah itu aja. Tapi kemudian kalau jembatan itu sudah terbaiki, maka dia bisa mendapatkan akses baru, orang baru. Mas Jeki gimana? Itu Mas Pandi ya tadi? Aku terus terang baru dengar kasus itu. Entah itu kasus nyata atau sekedar ilustrasi dalam memahami. Ini kasus nyata. Kasus nyata. Oke. Memang menarik untuk mencari hubungan itu apa antara memperbaiki jembatan dengan penanganan HIV. Kalau secara linear, nanti ketika jembatan jadi, mobilitas orang akan semakin mudah dan penularan juga bisa jadi meningkat. Terus? Kan malah kemudian mengurangi.
Aku belum nemu nih apa korelasi antara dua hal itu. Jadi sebenarnya korelasi kata kuncinya tadi menurutku adalah ini kan kita sambungkan terhadap kontekstualitas dalam development itu sendiri. Ya, ketika kita bicara kontekstualitas berarti orang di sana they know their problem more than us. Betul. Jadi apa kira-kira hubungannya? Ini maksudnya jawabannya mungkin di luar perkiraan kita ya, tapi itu sangat masuk akal sekali. Oh, begitu ya. HIV jembatan. Ya bisa kan itu akses lah. Oke, jadi kenapa mereka menyuruh memperbaiki jembatan itu karena jembatan rusak itu menjadi tempat di mana seks bebas itu selalu dilakukan di sana. Wow. Oh bisa. Ya itu remang-remang juga lah. Maksudnya kasih. Ya itu maksudnya. Kasih. Itu adalah jalan. Adalah tempat yang orang sering melakukan seks bebas di sana. Dan apalagi itu ketika jembatan itu mereka perbaiki, angka HIV, maksudnya orang yang HIV terjangkit HIV itu relatif menurun. Ya, jadi dari kasus itu kita mempelajari, benar kata Mbak Fandi tadi, tidak hanya satu formula untuk menyelesaikan masalah. Memang menyelesaikan masalah selalu kasuistik sifatnya. Nah, makanya menurutku yang paling menarik ketika menjadi seorang development actor adalah don't say developing the people. Itu sangat term yang menurutku yang kita menempatkan diri kita sebagai apa ya? Orang yang superior dan orang yang kita mau develop ini adalah subordinasi gitu loh. Ya. Jadi menurutku hal yang menarik kita mungkin bahasanya dan prinsipnya adalah we work for people, but we work with people. Jadi kita bekerja bersama masyarakat, bukan kita bekerja untuk masyarakat. Itu sih menurutku term yang paling menarik dari development itu, yang kita berusaha untuk melahirkan alternatif development ya. Karena ketika we work for people itu menempatkan mereka di luar development. Tapi kita work with people, mereka ada bersama kita gitu. Oke. We encourage them. We are with them. We are with them. Karena banyak orang-orang yang misalkan karena mungkin merasa ilmunya lebih tinggi ya, pergi ke masyarakat. Oh ini harusnya kalian gini. Padahal ada hal yang jauh lebih mereka udah tahu ilmunya semuanya, cuman ada proses yang politik yang menyebabkan mereka tetap dalam keadaan seperti itu. They don't have any option. Kenapa orang itu menjadi miskin? Karena mereka kan nggak punya option tuh. Kalau orang kaya, orang yang punya skill, punya kapabilitas semuanya, mereka punya option banyak tuh. Ambil kerja di sini. Tapi sementara mereka nggak dapat option itu. Karena proses politik, ekonomi, education semuanya. Oke, sebenarnya saya kalau ini juga karena juga sambil latihan lah, sambil pengen tanya gagasan juga. Ini kan ada pertanyaan kan, pembangunan ini sebenarnya kita itu harus fokus pada state, pada civil society, atau pada market. To which better development will be created. Jadi kan ini debatable issues relating to development. Mungkin Mas Jeki bisa kasih jawaban dulu. Gimana Mas Jeki? Wait. Itu salah satu mata kuliah pilihan di SMK yang kemarin aku sangat tertarik. Namun terpaksa di semester 1 harus dibatalkan prodi karena peminatnya sedikit. Aduh. Padahal menarik sekali tentang itu antara market. Jadi kalau fokusnya kemana? Kalau aku melihatnya sih harus imbang, Bang. Tiganya. Karena logika yang aku pelajari dulu ketika biasa di
di UIN, ketika negara yang menjadi superpower sedangkan market sama society-nya lemah, yang terjadi akan terjadi sistem otoritarian seperti Korea Utara dan semacamnya. Nah, sebaliknya ketika market yang kuat dan state sama community-nya lemah, yang terjadi justru terlalu liberal. Seperti kalau kita lihat mungkin Singapura dan semacamnya. Semua dikendalikan pasar. Semua dikendalikan pasar, negara tidak bertindak punya kekuatan. Makanya kalau aku ngelihatnya harus imbang. Antara negara dengan pasar. Tapi bukannya sekarang apa ya, liberal ekonomi itu melakukan ekspansi kemana-mana ya? Betul. Nah, itu yang terjadi. Ini kan tadi kayak bicara yang baiknya lah. Tapi kalau bicara yang terjadi sekarang memang ekspansi liberal ekonomi kemana-mana. Nah, liberalisasi ekonomi itu kenapa ekspansinya meluas? Karena development itu sendiri. Betul. Karena wacana yang dibangun kayak gitu. Karena misalnya nih lewat World Bank atau IMF, kalau misalkan mereka mau dapat bantuan, mereka harus melakukan beberapa syarat tuh. Misalkan negaranya harus demokratis, terus harus melakukan liberalisasi ekonomi, bla 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 semuanya. Nah, itu maksudku perannya development actor, international development actor itu penting banget dalam ekspansi liberal ekonomi itu sebenarnya. Ya. Lah itu kadang sekarang kan kayaknya kayak gitu kan. Tapi yang contoh yang terbaru itu kan kayak Cina, itu dia melakukan dua hal itu kan. Tapi secara pemerintahan dia komunis. Otoriter. Iya, tapi secara praktikal ekonominya dia sangat neoliberalisme. Sangat neolib kan? Sangat neolib ya. Jadi dia kayak kemudian melakukan hit mix terhadap dua kekuatan itu. Hybrid ya. Hybrid model of development. Ya. Justru aku kemarin nggak nyangka loh diskusi sama orang-orang manajemen, ternyata sekarang manajemen yang baik itu di Cina. Salah satunya. Manajemen apa aja? Mereka sih orang ekonomis yang aku. Cina itu, pesat banget perkembangannya. Iya. One Belt, One Road. Mereka mau bangun. Itu menarik banget sih menurutku konsepnya One Belt, One Road itu. Mereka mau bangun, kan sebenarnya itu jalur perdagangan ya yang mereka bentuk itu. One Belt, One Road itu. Mereka ingin menghidupkan kembali jalur sutra yang dulu gitu. Sempat. Betul. History klaim historinya itu yang menarik gitu sebenarnya. Kalian ngobrol dulu ya. Aku sholat bentar aja. Mau sholat. Siap. Aku sholat maghrib bentar. Siap, laksanakan. Udah maghrib kah? Udah lewat. Maghribnya di sana jam 8. Jam berapa? Jam 3. Jam 8 di sana. Di sana jam 8. Aku kalau kuliah kayak besok nih, aku kuliah kok besok hari Jumat aku kuliah. Di sini aku kuliah kan jam 10. Nah, dosenku di sana, sorry ya tak sambil sarapan, aku belum makan siang. Ternyata jam 2 di sana. Iya. Dia nggak bisa pulang di Unimel. Oh, dia di Unimel? Dosen? Iya. Oh iya, mantap. Dia S3-nya di sana. Oh. Udah selesai S3-nya. Tapi belum pulang. Iya, belum bisa. Dosen apa dia? Di BSDK. Oh, enggak, maksudnya mata kuliahnya apa? Maksudnya mata kuliah. Kalau ngajar di aku sih di organisasi masyarakat dan pemberdayaan. Cuma dia konsennya lebih konsen di CSR. Oh, organisasi masyarakat ya kayak NGO ya, sama dengan tempatku. Iya. Tapi dia lebih konsennya lebih konsen di CSR sama propernya. Kalau sekarang ambil mata kuliah apa aja?
Aku sekarang ada development, comparative development, perbandingan pembangunan, kemudian ada writing course. Writing course ini fokusnya ke proposal sebenarnya. Oh, Sampai saat ini writing masih, ya, writing course ya. iya, jadi planning projectnya kalau di PSDK itu semester 1 dia diajarkan metopen semua, kuanti kuali sudah diajarkan semester 1, dilanjut semester 2 dengan writing course. Iya, 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 iya. Kemudian apa lagi ya? Aku ada 5 kok mata kuliah sekarang. Ada 6. Ada kapita selekta. Kapita selekta itu lebih 6 mata berbeda. kuliah, Jack. 6 mata Ya. kuliah. Banyak kali. Karena programnya cuma 2 semester, Bang. Untuk teorinya. Semester 3 udah nggak ada teori. Semester 3 langsung skripsi. Skripsi ya. Tesis dong. Oh, tesis. Iya, iya, iya. Iya, 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 iya. Bang, tak sambi aku sekarang jadwal TPA jam 4. Daring. Oh, ngajar daring. Daring. Ajar. Tak ambil buku bentar. Siap, laksanakan. Sudah saya rekod, Bang Egi. Yukio itu di Australia juga, Bang ya? Gimana Bang Jeki? Udah beres? Belum. Tak sambi aja. Yukio itu di mana? Apa? Yukio. Yukio itu di Queensland. University of Queensland. Australia juga. Jadi kalian satu benua ya? Kita satu benua. Dari Jogja, sama-sama dari Jogja. Ya, seperti itulah Kanda. Jadi aku sebenarnya serius, aku sebenarnya bingung aku. Untuk bacaanku banyak sekali, tiap minggu berubah-berubah. Makanya ini aku harus mulai dari mana? Kayak itu aku kira tugasnya santai-santai aja. Ternyata. Makanya sebenarnya mau aku sambil dengan ya pengen lihat kongres bagaimana. Sekarang kongres? Kongres kan tanggal 17. Tanggal 17 bulan ini? Mana? Di Surabaya ya? Surabaya. Makanya aku kira kalau seandainya kuliahku enak gitu kan, bisa kita cara mengerjakan tugas, cara berpartisipasi dalam kelas yang baik dan benar, kan bisa sambil kita main kongres, kita lihat-lihat kongres bagaimana kondisi pembangunan kongres. Pembangunan. Karena kongres HMI ini yang bermain
masalahnya bukan hanya HMI aja, tapi partai politik dan seluruh stakeholder itu bermain semua masalahnya. Jangan-jangan ada Muldoko juga nanti, Bang. Lengkap. Semua partai masuk. Jadi maghrib jam berapa, Bang Rifki di Queensland? Jam 6 lewat. Jam 6 lewat berapa ya? Jam 6, nggak tahu jam berapa maghribnya. Lupa. Sekarang bukannya jam 8 di tempatmu? Ini jam 7. Di sini baru jam 4. Sambil makan ya. Siap, nyari. Makan ya. Oke, nggak apa-apa, Bang. Ya, Bang, laksanakan. Lapar Penang House. Jadi nggak masak atau gimana? Enggak nih. Enggak. Ini mau beli ini. Halo. Do you have nasi lemak? Oke. Mau beli apa? Oke. Oke. Can I have nasi lemak with beef? Ya, beef rendang. Beef rendang. Oh, asik sekali beef rendang. Extremely spicy. Indonesia. I like the spice. Yeah, very spicy. Makanan jenis apa tuh, Bang Wandi? Just eat here. Itu kayaknya dia lagi ke Padang kayaknya. Yeah, quite. It's okay. Masakan Padang. Maybe not very spicy, but Ada rumah makan spicy. Padang juga di Australia. The medium one. Very spicy. Oh yeah. Because I found that the Australian chili here is not so spicy. That's why. Oh, is that the Thai chili? Yeah. This is my first time coming here. Okay. That's it. Can I pay by card? Thank you. Okay. Thank you. Masih. Anda. Aduh, sorry ini. Kayak macam mana kafenya? Kafenya kayak mana? Macam. Ini gimana sih? Nggak bisa kamera ini. Wow. Menarik. Mantap. Berapa dolar? Bang Wandi, itu? beda nggak kayak di SG ya? Mahal. 15 $15. $15. Satu kali makan 150.000. Jauh banget. Tapi lagi apa namanya? Lagi malas masak. Gimana udah pada makan, Mas Dik? Sudah aja. Itu di apa sih nama kafenya? Aku lupa. Tempat kita latihan dulu ya. Latihan wawancara dulu ya. Kita Kopas. Sang Kopas kita. Jadi Jadi namanya kafenya. tempat kuliahku sekarang di sini. Karena saya nyari Bang Wandi. Sekarang kuliahnya di University of Sangkopas. Ya itulah. Sang Kopas ini yang University of Kopas UK. Di UK kuliahnya.
Jadi gimana nih? Maksudnya Bang Wadi pertemuan selanjutnya mau gimana? Aku sih santai aja ya. Kayaknya lebih asik itu kalau kayak memang kita ini bang, apa namanya ada tema apa gitu kan, Sira akhirnya kita agak bisa mengerucut juga, sehingga nanti ada bisa kita menutup ke perspektif dan yang lainnya. Is it okay ya? Aku sih Gimana? oke aja. Aku sih oke. Tergantung Mas Wadi kalau gimana. Atau Mas Atau Diki. gini aja sih. Jadi nanti saya, Rifki atau Jeki nanti kan saling tema yang mungkin menarik versi masing-masing. Itu mungkin di satu, anggaplah minggu depan itu mungkin tema apa punya kamu yang menarik lah, mungkin kami mendengarkan dulu gitu kan. Nah minggu depannya bisa geser gantian gitu. Atau gini, kisru Partai Demokrat. jadi kalian ini di kubu mana ini? Kubunya apa namanya itu? Kubunya si Muldoko atau kubunya Pak Muldoko atau kubunya Amin? Saya kubunya Anas Urbaningrum, Bang. Justru menarik pernyataan Bang Anas itu. Ada Apa juga dia, kan yang tertanda tangan loyalis Anas Urbaningrum. Dia Gimana itu? dukung AHY atau Muldoko? Siapa? Si Anas Urbaningrum. Kalau Anas Urbaningrum dia abstain. Abstain. Tapi secara ini ya dia maksudnya ya ke inilah, ke mana? Ke AHY. Muldoko lah. Iya, Muldoko. karena dari tulisannya itu yang tersebar di Twitter kan, dia bilang bahwa Pak SBY yang memulai semua ini. Tapi sebenarnya Kata-kata apa ya? terakhirnya kayak gitu. Tapi memang secara kalau secara hukum, secara politik yang etik itu memang tindakan Muldoko ya etis. Apa sih yang etis dalam politik? Apa yang etis dalam politik? Masalahnya kan dia di government, Bang. Kan beda. Iya, ya maksudku sekarang ini apa sih yang etis dalam politik secara praktek ya? Iya, Bukan kalau kita udah bukan secara itu, secara teoretik maupun etis. iya sih. Cuman bahayanya adalah ketika misalkan Demokrat itu diambil alih oleh Muldoko, maka oposisi ya habis. Tinggal PKS doang yang bertahan. Ya, itu potensi 2/3 dari House of Representative will be in coalition. Iya, ngeri banget sih menurutku itu peta politiknya. Nggak tahu lah. Tapi sebenarnya apa ya? Menyedihkannya adalah ketika hal-hal yang menurutku ini pertarungan elit ya. Ada hal yang tertutupi tentang kelaparan orang-orang karena COVID, beberapa orang yang meninggal karena COVID, fasilitas yang nggak memadai karena COVID, itu nggak akan pernah bisa terbahaskan ke negara ada kasus ini. Padahal sebenarnya mau mereka itu kan urusan apa ya? Urusan elit tapi itu membuat hal yang lainnya tertutupi gitu loh. Betul. Tapi biasanya sih negara-negara yang apa ya, yang isu radikal itu diusung, terus politiknya kacau di atas, itu menutupi kegagalan ekonomi sih sebenarnya. Betul. Ya soalnya kan kita ada PDB kita -1. Iya. Ya itu gara-gara aktivitas ekonomi nggak bisa berjalan maksimal. Iya. Pasar juga nggak bisa lancar. Tapi menurutku nggak semua negara bisa mengalami hal yang sama sih. Inggris pun mengalami defisit sebenarnya. Tapi kan kemudian apa ya? Ya kan kemudian kalau kayak di Inggris kan mereka aware politiknya tinggi. Nah kita kan ya kayaknya efek sejak adanya media sosial itu kan kemudian itu juga mematikan gerakan middle class Indonesia. Iya, mati gila.
Karena aku coba rasa-rasakan sejak 2014 jadi ketua umum. Itu kayaknya terakhir itu ya Mas SBY yang rame. Masa Jokowi pertama itu masih rame untuk aksi jalanan, tapi kemudian kan kita kena divide of imperanya pemerintah bagi para demonstran itu dianggap sebagai oposan, dan kemudian akhirnya ya apa ya, sekarang kan kayak anak aksi dikit ditangkap. Itu sebenarnya yang lebih mengerikan adalah ketika banyak orang yang mendukung proses itu. Paham nggak sih? Kan itu kan di ini masalahnya itu kan ada di mendukung itu kan hanya cuma ada di ini apa namanya media sosial. Tapi maksudnya banyak orang yang mendukung aksi-aksi, maksudnya mungkin mereka nggak sadar ya bahwa itu adalah bentuk otoritarianisme ya. Tapi orang loyalitas simpatisannya itu sangat loyal ya. Soalnya makanya kan di media sosial itu Pak. Kayaknya realitas hari ini tercapture melalui media sosial. Sehingga ya media sosial itu ya mereka bahasanya mereka bertarung tanpa kelihatan muka, it's okay kan gitu kan. Tapi kalau seandainya kemudian kita berdiskusi kan beda. Coba ketika masa-masa sebelum adanya media sosial itu kan otomatis mereka itu representasi itu ya ketika aksi gitu kan. Nah, orang itu kan kemudian isu yang dia bawa itu kan teruji di sana. Satu. Tapi kalau seandainya hari ini kan nggak bisa. Hari ini kamu bilang bahwa itu kamu banyak jelek dan yang lainnya. Ya kemudian seberapa orang yang akan meretweet kamu? Kemudian ini kan nggak ada. Retweet kamu bilang nggak bagus, kemudian 100 orang bilang jelek, ya yang versi bagusmu hilang. Iya sih. Bang Fandi, aku boleh matiin bentar nggak? Adikku dari pondok nelpon, soalnya dia cuma bisa pegang HP sehari sekali dalam seminggu. Nanti aku telepon balik. Oke, ya sudah. Kita langsung aja ya. Kita ketemu minggu depan aja, gimana ya? Iya, udah minggu depannya. Oke. Nanti kita tentuin temanya. Waktunya. Iya. Thank you. Assalamualaikum. Assalamualaikum.